Shalom anak raja, apa kabarnya nih semua? Pasti baik kan? Pada hari ini hari apa? Hari Minggu kan? Hari Minggu dong. Kita mau beribadah. Apa yang kita lakukan? Kita mau datang sama Tuhan, memuji dan menyembah. Karena kita calon anak-anak raja. Kita mau sembah Dia, mau tinggikan namanya. Siapkan posisi yang enak dan mantap. Sebelum itu kakak mau bilang, sebelum beribadah, ayo kita peluk mamanya, bapaknya, saudara-saudaranya dulu. Kita peluk semua ya. Kalau ada temannya di sana, kita salam ataupun rangkul ya. Ayo kita menyebarkan kasih di dalam kita semua, di dalam dunia. Karena itulah yang jadi tujuan kita dalam hidup, menyebarkan kasih seperti ajaran Yesus Kristus. Sudah? Oke, sebelum kita beribadah memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa dulu ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang apa adanya Tuhan. Lihat anak-anak ini Tuhan siap untuk datang dan memuji Engkau. Kiranya Engkau berkati sertai mereka Tuhan, pimpin hati mereka Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Ayo kita rangkul temannya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, itu dia. Masih bersemangat kan? Masih bersemangat dong untuk memuji dan menyembah. Sebentar lagi kita mau firman Tuhan nih, teman-teman, adik-adik. Kita siapkan hati ya. Mari kita angkat pujian Yesus besertaku. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput
tidak terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, dalam selam dalam samudra, dayung tahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesusku, karena kau Yesusku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai kuasa nanti, sampai aku mati. Ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Shalom teman-teman. Halo, Mama Desi. Halo Joyce. Tuhan Yesus baik sekali ya. Mau mati buat Joyce, buat Mama Desi, buat teman-teman semua di rumah sana. Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib supaya kita semua sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus tidak masuk neraka, tidak binasa. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ayo teman-teman, kita lihat ya bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus sampai disalibkan di atas bukit Golgota. Ayo. Setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, orang-orang banyak datang untuk menangkap Yesus, ditangkap Getsemani. Kemudian Yesus dibawa untuk menghadap imam besar. Dan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala dan seluruh orang-orang itu mencari kesalahan Tuhan Yesus supaya Yesus dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan saksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksiannya tidak sama satu dengan yang lain. Lalu imam itu bertanya kepada Yesus, katanya, "Kamu harus menjawab. Apa tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan datang di tengah awan-awan untuk kedua kalinya." Maka imam itu mengoyakkan pakaiannya. Untuk apa kita perlu mendengarkan dia? Dia sudah menghujat terhadap Allah. Lalu mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membawa Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." "Lihatlah betapa banyak orang-orang menuduh terhadap engkau." Tetapi Yesus hanya diam, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kalian menghendaki supaya Yesus ini kubebaskan?" Tetapi orang-orang itu berteriak,
Katanya, salibkan dia, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata, tetapi kejahatan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Tetapi orang-orang itu hanya berkata, salibkan dia. Dan waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas yang sudah melakukan pemberontakan pembunuhan. Lalu Pilatus membebaskan Barabas, tetapi Yesus yang disalibkan. Yesus berjalan, memikul salibnya, memakai jubah ungu, dan menganyam sebuah mahkota duri dan ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Orang-orang banyak menghina Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus sangat kesakitan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan Simon dipaksa untuk menolong Tuhan Yesus membawa salib. Mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia, memaku tangannya. Orang-orang itu tetap menghujat dia sambil menghina dia. Imam-imam kepala ahli Taurat juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak diselamatkan. Bersama dengan Tuhan Yesus, ada dua orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang yang satu berkata, Tuhan, kami dihukum karena kami jahat, tetapi Engkau tidak bersalah. Yesus, jika Engkau ada di Taman Firdaus, bawalah aku. Kata Yesus, sesungguhnya hari ini juga Engkau ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang melihat matinya Tuhan Yesus demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Adalah Yusuf Arimatea, memberanikan diri menghadapi Pilatus. Dan dia meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu yang besar untuk menutup goa itu. Terjadilah gempa bumi yang hebat saat itu. Seorang malaikat datang dan membuka kubur Tuhan Yesus. Wajahnya mengkilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu jadi ketakutan.
dan mereka seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Dia sudah tidak ada di sini, sebab dia sudah telah bangkit. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dan hidup kembali. Pergilah, katakanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit sekarang. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan bertemu dengan dia. Jangan takut. Pergilah, katakanlah kepada semua orang supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan bertemu dengan aku." Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa ya, anak-anak di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Tiba Tuhan, kami bersyukur buat cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan berkorban bagi kami semua. Terima kasih buat cintamu yang begitu besar bagi kami, anak-anakmu sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini, berikan terus kami kesehatan, kekuatan. Berkati juga Papa, Mama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi, bye.